Tersalib dan sengsara Kau Yesus Tuhanku. Terkulai menderita akibat salahku. Dengan hati yang pilu, sedih tak terperi, kulihat siksamu yang dahsyat dan keji. Alam berduka cita dan langit menggelap. Saksikan Putra Allah membuat firman genap, ditanggung segala siksa. Yang sakit dan pedih demi tebusan dosa manusia di bumi. Tertumpah darah Yesus di bukit Kalvari. Dipikul dengan tulus durhaka insan. Bertobatlah manusia, memohon ampunnya, supaya disucikan di dalam darahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Jumat Agung ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Jumat di mana Tuhan Yesus menerima sengsara, menerima aniaya, dan akhirnya mati di kayu salib. Bukan suatu peristiwa yang remeh-temeh. Bukan pula suatu peristiwa yang sekadar mau menunjukkan keinginan pribadi, tetapi sebuah kesetiaan pada rancangan besar karya penyelamatan Allah. Dia tetap setia sampai akhir untuk menyelamatkan manusia. Maka mari kita pun menyatakan pujian kita kepadanya. Kita nyatakan melalui nyanyian kita, melalui suara kita, bahwa kita juga mau untuk setia. Kita nyanyikan bersama, tetap setia.
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yesus Tuhan kami, apakah dosamu sehingga berlaku hukuman bagimu? Durhaka apa yang sudah dituduhkan kepadamu? Ya Tuhan, Kau didera, dihina, Kau dicerca, diberi mahkota duri dan minuman anggur yang asam pada kayu salib. Karena apakah Kau terima siksa? Tak lain karena dosa manusia, kesalahan dan dosa kami. Tiada yang sanggup untuk mengimbangi rahmat kasih-Mu yang suci dan ilahi. Apa saja yang kami lakukan, itu pun tak akan setara. Namun yang tinggal berkenan kepadamu hanyalah jika kami salibkan nafsu kedagingan diri.
kami tiada daya, jangan biarkan kami berputus asa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengikuti jejak-Mu. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita dan menyadari betapa besar kasih Allah yang menganugerahkan keselamatan kepada kita, tentu sebagaimana telah kita nyatakan tadi, sudah selayaknya kita mengikuti jejak Tuhan. Dan itu hanya bisa kita lakukan berlandaskan, berdasarkan pada firman Tuhan. Maka saat ini mari bersama kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh besar kasih-Mu yang selalu melanjutkan karya penyelamatanmu bagi seluruh dunia ini. Dan kini kami menghayati betapa kasih-Mu itu sangat besar, hingga Engkau mau bersusah payah melakukan karya penyelamatan, bahkan dengan kematian anak tunggal-Mu, Yesus Kristus. Maka kini Tuhan, kami hendak meneladan, kami hendak mengikuti jejak-Mu. Dan karena itu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau memperhatikannya. Maka tolong kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh bisa memperhatikannya dan bisa mengerti lalu melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saat ini akan kita perhatikan adalah dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16a. Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai ayat 16a. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya,
Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah tadi, tampak bahwa kalau itu dibayangkan sebagai panggung pentas, maka tokoh utama di situ adalah Pontius Pilatus. Siapa dia? Dia seorang gubernur Romawi yang bertugas, berkedudukan di tempat itu saat itu, di Yudea dan sekitarnya. Dia menjadi pimpinan Romawi, pemerintah di situ. Karena memang saat itu Israel, Yudea sedang di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Nah, kalau kita lihat Pontius Pilatus itu sebenarnya ya bersih hatinya. Kenapa saya mengatakan bersih? Karena dia dengan hati-hati menggali, hati-hati mencari tahu berkaitan dengan kasus yang diperhadapkan dengannya. Dia tidak langsung memutuskan asal saja, tapi dia meneliti dulu. Dia menanyai Yesus, dia menanyai orang-orang Yahudi yang membawa Yesus dan seterusnya. Dalam bacaan kita tadi saja beberapa kali Pontius Pilatus masuk ke ruangan, lalu berkata-kata dengan Yesus. Beberapa kali dia menanyakan lagi mengenai tuduhan orang-orang Yahudi itu. Dan disebutkan dia selalu berusaha untuk membebaskan Yesus. Jadi dia tahu bahwa Yesus tidak ada kesalahan. Dia tahu menurut hukum Romawi yang dia pegang, dia tidak bisa menghukum Yesus apalagi menghukum mati. Kalau itu urusan masalah ajaran Yahudi, itu urusan internalnya orang Yahudi, bukan urusan dia sebagai pemerintah. Jadi bersih sebenarnya. Nah, sayangnya kebersihan hatinya itu lalu goyah. Goyah ketika kemudian orang banyak mengatakan kalau kamu membebaskan dia, kamu bukan sahabat Kaisar. Wah,
kebersihan hatinya lalu tergoncang oleh kemungkinan disebut bukan sahabat kaisar. Artinya apa? Kemungkinan dilepas dari jabatannya. Tentu menjadi gubernur wilayah di suatu daerah jajahan bukan jabatan yang main-main. Pasti dia mendapatkan keuntungan, entah dari pemerintah pusat, entah dari rakyat yang dia pimpin. Nah, kebersihan hatinya ternyata tergoyahkan oleh kepentingan itu. Dia bimbang lagi, dia bingung lagi, sampai akhirnya keputusannya adalah menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ya, kita bisa mengatakan ya itu kan sudah rencana Tuhan, memang harus begitu. Tetapi kita mau melihat dari sisi Pilatus bahwa sebenarnya kalau dia memang berpihak pada kebenaran, maka dia bisa memperjuangkan kebenaran itu sekalipun dia harus menderita. Sebenarnya dia bisa berani, rela menderita kalau memang itu sesuatu yang benar yang harus diperjuangkan. Tapi itulah Pontius Pilatus, pelaku sejarah pada saat itu. Tentu kalau mau kita kontraskan dengan Yesus yang hari ini kita peringati kematiannya betapa berbeda. Kuasa Pilatus dibandingkan kuasa Yesus jelas tidak ada apa-apanya. Kebesaran Pilatus dibandingkan kebesaran Yesus jelas tidak ada apa-apanya. Yesus itu Tuhan sendiri. Kuasanya melebihi segala sesuatu, apapun tidak ada yang bisa mengungkuli. Tetapi nyatanya dia mengosongkan diri, nyatanya dia tetap setia, memang rencananya itu mau seperti itu. Menjadi manusia dia harus mengalami penderitaan, harus mengalami kematian. Dan dia mau melakukannya, dia berani, dia rela walaupun itu berarti penderitaan. Dia tetap setia. Karena dia tahu ya itulah jalannya. Itulah yang harus dia lakukan. Takut? Secara manusiawi tentunya iya. Kita ingat malam sebelum ditangkap Yesus menangis sampai keluar keringat seperti darah. Marah? Sebagai manusia ya tentunya iya. Ada satu bagian yang juga mencatat betapa Yesus berkata, "Mengapa engkau menamparku?" Tetapi dia tetap setia. Dia berani dan rela untuk menderita. Kenapa? Demi apa? Ya demi kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang Allah nyatakan kepada dunia ini, yaitu bahwa dia mengasihi kita, bahwa dia mau hubungan manusia dengan Allah itu baik lagi, rukun lagi. Dan itu hanya bisa dilakukan semata-mata satu-satunya dengan pengorbanan Yesus. Nah ya memang mungkin kita bisa saja mengatakan, yo Pontius Pilatus sama Yesus yo nggak bisa dibandingkan gitu. Ya, tetapi kita bisa melihat betapa kekuasaan, betapa kemudahan, betapa kenyamanan bisa menggoncangkan, bisa menggoyahkan kebersihan hati, bisa menggoyahkan pegangan pada kebenaran. Dan kalau kita menjadi pengikut Kristus, kalau kita saat ini dengan berani mengatakan aku orang Kristen, aku mengingat Yesus yang mati untukku dan aku mau mengakui dosaku, maka ajaan bagi kita adalah mengikuti jejaknya. Ajaan bagi kita ya berarti ikut sama seperti Yesus, berani, rela menderita dan setia melakukannya. Untuk apa? Demi apa? Demi kebenaran. Dalam kondisi seperti kita saat ini, sejak mulai pandemi atau wabah virus corona merebak, bisa jadi banyak orang yang ya mungkin berada dalam kebimbangan.
harus melakukan yang seperti apa, harus berbuat seperti apa. Ketika gereja memutuskan untuk meniadakan ibadah di gedung gereja, menggantinya di dalam ibadah di rumah, di keluarga masing-masing, itu pun gereja harus menanggung risiko, harus berani untuk dikata-katai, harus berani rela ketika dikatakan itu tidak benar, itu sesuatu yang salah, itu membuat orang merasa, ada orang yang merasa bahwa berarti kita tidak takut Tuhan tapi takut pada virus. Padahal apa yang dilakukan oleh gereja adalah berupaya untuk kebaikan bersama. Ketika orang tidak banyak berjumpa, tidak banyak berdekatan dengan orang lain, penyebaran virus itu akan melambat bahkan berhenti. Apakah gereja lalu ya sudah minggu depan ibadah lagi di gereja? Tidak, tetap lanjutkan sampai penyebaran virus ini berhenti. Apakah gereja lalu mengatakan ibadah di gereja itu tidak penting? Bukan seperti itu. Tetapi mencari jalan yang benar supaya untuk kebaikan. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Ketika pertemuan-pertemuan dibatasi, mungkin orang lalu nyinyir, lalu melihat buruk, negatif kepada orang yang tidak pergi melayat. Mungkin ada yang bimbang ketika ada yang meninggal, aku layat enggak ya? Imbauan yang diberikan adalah tidak usah ikut di dalam persekutuan doa pelayatan. Kalau itu yang dilakukan oleh gereja. Apakah itu berarti mengajak warga gereja tidak peduli pada sesamanya? Bukan seperti itu. Tetapi untuk membatasi perjumpaan, membatasi ketemu, berdekatan. Apakah semua menerima dengan baik? Ya belum tentu. Mungkin ada yang tidak suka, mungkin ada yang nyinyir. Apa nyinyir ya? Berkata-kata negatif, mengatakan bahwa itu tindakan yang tidak benar. Tapi gereja salah satunya mengatakan tegas, memilih jalan yang benar itu walaupun mungkin banyak orang yang tidak suka. Itu baru masalah kita saat ini sehari-hari. Belum lagi kalau kita bicara mengenai karakter hidup kita, mengenai cara kita berelasi dengan orang lain, mengenai cara kita bekerja selama ini, mengenai cara kita belajar, kuliah, dan sebagainya. Dan saya terketuk ketika beberapa waktu yang lalu membaca status WA salah seorang warga jemaat, yang menuliskan, menggambarkan, ada gambar foto anaknya, lalu dia tuliskan bahwa anaknya itu sedang ujian. Ujiannya online, karena dia masih sekolah. Lalu di bawahnya dia juga tuliskan, aku bangga atas kejujuranmu. Ini juga tantangan, ujian online di rumah, siapa yang tahu? Kalau anak-anak ini murid-murid pada buka buku ya, yang tahu ya dirinya sendiri. Orang tuanya paling-paling ya orang yang di rumah itu. Tantangan untuk berani, untuk rela, tetap jujur walaupun mungkin mengerjakan ujiannya tidak semudah orang-orang yang tidak jujur. Tapi kalau mau meneladani Yesus, berani rela menderita, berani rela mengenyam sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakkan untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Dan demikian pula dengan hal-hal yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tantangan juga bagi kita, kalau saat ini kita memulai aksi-aksi sosial di tengah kondisi seperti ini. Tantangan bagi kita untuk jujur, untuk mau berlelah-lelah, menyediakan waktu, menyediakan tenaga, tidak dibayar, dan tidak boleh ngutil donasi ataupun bantuan itu. Jujur, sehingga apa yang memang sudah dikumpulkan, apa yang memang sudah direncanakan bisa mencapai tujuannya, menjadi berkat.
Mungkin kita menderita, tidak enak karena tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi mengikut jejak Yesus, kita rela, kita berani untuk sesuatu yang benar. Warna liturgi kita hari ini hitam, mengenang kematian, tetapi bukan berarti hidup kita kelam. Warna hitam ini juga menunjukkan, mengingatkan bahwa di dalam kegelapan kita tetap bisa berkarya. Di tengah kekelaman, di tengah hantaman, tantangan, peristiwa yang mungkin bisa membuat kita tidak nyaman bahkan menderita, kita diajak untuk seperti Yesus, tetap berani, tetap rela untuk melakukan, untuk menjalankan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukannya. Bersama Dia yang sudah mati bagi kita, kita bisa. Karena Dia yang berani mati untuk kita, juga berani memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya sekemampuan kita, maka waktu bagi kita untuk melanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah kita dengarkan. Dan itu berarti menyatakan iman percaya kita. Maka mari saat ini kita akan menyatakan iman percaya kita. Seberapa yang bisa dan nyaman berdiri, saya undang untuk berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan membaca dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Heran Allah memberi rahmat
Kini mari kita menyatakan doa kita persembahkan persembahan kita dalam doa, kemudian kita lanjutkan dengan doa syafaat, penutup, dan nanti kita tutup dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas segenap berkat Tuhan, terima kasih atas kesempatan bagi kami mengelola berkat-berkat Tuhan, baik itu berupa hidup kami, berupa harta milik, dan segala pengalaman kami. Saat ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan kami, ungkapan syukur atas peringatan akan karya penyelamatan Tuhan bagi dunia ini melalui kematian Yesus di kayu salib. Kami persembahkan uang berkat dari Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati uang yang kami kumpulkan sehingga bisa menjadi jalan berkat Tuhan memberkati banyak orang. Kami memohon berkat penyertaan Tuhan secara khusus di masa-masa sulit saat ini, ketika kami tidak bisa saling berjumpa, ketika kami harus membatasi perjumpaan kami, ketika kami harus di rumah, ketika kami harus memilih untuk berlaku yang benar supaya bisa membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Tolong kami untuk bisa mempersembahkan hidup kami, untuk mempersembahkan diri kami yang terbaik, untuk mempersembahkan milik kami yang terbaik, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Dan kami mau Tuhan, selain mempersembahkan uang kami mempersembahkan hidup kami dengan terus berlaku bersih, baik secara jasmani dalam tubuh kami, tetapi juga dalam kehidupan, laku hidup sehari-hari. Maka kami serahkan diri kami untuk Tuhan tuntun. Dan pada dalam saat yang sama, kami menyerahkan pula segenap pergumulan kami, segenap kekhawatiran kami, segenap pikiran kami, supaya kami bisa melihat kondisi dunia ini dengan positif, supaya kami bisa berlaku positif pula, terlebih dalam kondisi saat ini, ketika hampir semua orang dilanda ketakutan, ketidakmengertian mengenai masa depan dengan adanya pandemi virus corona ini. Tolong kami menjaga diri dan menjaga sesama kami. Tolong kami dalam segenap aktivitas kami tetap bisa berpikir untuk sesama kami. Dan ketika kami bersama-sama secara pribadi, dengan keluarga, juga dalam gereja Tuhan, melakukan kegiatan sosial untuk menolong rumah sakit, warga gereja, warga masyarakat. Kami mohon Tuhan, mampukan kami untuk terus setia melakukannya, walaupun harus mengorbankan kenyamanan diri kami sendiri. Dan mampukan kami Tuhan, untuk bisa melakukannya dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Demikian pula Tuhan ketika kami harus mengubah cara kami beribadah, cara kami berelasi. Tolong kami untuk bisa tetap melihat wajah Tuhan di setiap peribadahan kami, di setiap relasi kami. Dan bagi setiap saudara kami yang tetap harus beraktivitas, menyiapkan peribadahan melalui tayangan video, audio, juga bahan-bahan pembinaan iman yang lain, kami mohon Tuhan memberkati mereka. Kami mohon Tuhan menyertai mereka. Dan dengan demikian hidup mereka terus dirasakan sebagai berkat dari Tuhan. Kami juga membawa pergumulan yang lain Tuhan, ketika saudara-saudara kami saat ini sakit, mohon Tuhan memberkati. Sakit yang ringan maupun yang berat, sakit yang baru saja maupun yang menahun, terlebih yang terkena atau positif virus corona, juga bagi mereka yang karena kondisi kesehatan mereka menjadi rentan untuk dapat tertular. Mohon Tuhan memberi kekuatan bagi mereka, mohon Tuhan memberi keteguhan iman dan pengharapan bagi mereka. Mohon Tuhan juga menguatkan keluarga mereka, sehingga bisa menjadi jalan berkat Tuhan bagi pemulihan hidup mereka. Demikian pula Tuhan, keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih mereka, Tuhan kuatkan.
Karena bersama Tuhan yang sampai berani mati untuk kami bisa bangkit, kami bisa hidup dengan penuh pengharapan. Kami juga membawa pergumulan bersama dari seluruh gereja milik Tuhan. Tuhan mohon terus berikan kebijaksanaan bagi gereja-gereja milik Tuhan untuk menyikapi kondisi saat ini, untuk menyediakan segala bentuk pelayanan. Demikian pula pemerintah Indonesia di segala aras. Tuhan mohon berikan kebijaksanaan pula, juga rasa takut akan Tuhan, sehingga di tengah kondisi yang sulit ini mereka bisa menemukan jalan yang terbaik dan benar dan tetap melakukannya dengan jujur dan hati yang bersih. Demikian pula dengan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, karena dengan kondisi seperti saat ini kami melihat bahwa kami sebenarnya sama-sama lemah, sama-sama rentan, dan tolong kami untuk bisa bekerja sama, untuk bisa menyelesaikan wabah ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan diri kami hanya kepada tangan Tuhan, karena tahu bahwa Engkau yang berani mati untuk kami juga adalah Tuhan yang hidup untuk menyertai kami. Maka seselesainya ibadah kami di kelompok-kelompok, di keluarga-keluarga kami terus mau Tuhan gandeng melakukan yang benar dengan keberanian, dengan kerelaan, walaupun harus menderita ataupun meninggalkan kenyamanan kami. Kami serahkan diri kami dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari Jumat Agung ini. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Seberapa yang nyaman dan bisa berdiri, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat secara litani. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.